Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala, berkata penulis, al-aslu fi asma'illahi wa sifatihi ithbatu ma athbatahu Allah li nafsihi aw athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tamthilin wala taqyifin. Hukum asal di dalam kita menyikapi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya, sikap yang benar di dalam menyikapi nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah adalah menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang Allah tetapkan untuknya. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dari ayat-ayat sifat, seperti Allah memiliki wajah, Allah katakan wa yabqa wajhu rabbik, dan yang tersisa, yang abadi adalah wajah Tuhanmu. Allah menetapkan bagi dirinya ada sifat wajah, maka kita pun harus tetapkan. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menetapkan bagi dirinya sifat tangan, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu ya mabsutatan, yaitu terhampar, terbuka, maka kita tetapkan bagi Allah ada sifat tangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi dirinya sifat mata. Allah katakan tajri bi a'yunina, kapal Nabi Nuh berjalan ya dengan penglihatan kami, dengan pandangan kami. Maka kita tetapkan bagi Allah sifat mata. Intinya sikap kita terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat atau nama-nama yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dirinya. Au athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama serta sifat-sifat yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau yang tadi ditetapkan oleh Allah langsung di dalam Al-Quran, begitu pula kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi dan yang lainnya, Nabi menetapkan bahwasanya Allah memiliki jari. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya seluruh hati manusia berada di antara dua jari dari jari jemari Allah, dan Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah kehendaki. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan sifat jari bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan kanan. Nanti pada hari kiamat, kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam riwayat Imam Muslim, yaqbidullahu as-samawati as-sab'a biyaminihi thumma yaqul aynal jabbarun aynal mutakabbirun. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggenggam langit yang 7 lapis ini dengan tangan kanannya. Kemudian Allah berkata, di mana orang-orang yang sombong, di mana orang-orang yang angkuh. Dalam sebagian riwayat dikatakan anal malik, sesungguhnya hari ini yang menjadi raja adalah aku. Ainal jabbarun ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang sombong. Intinya sekali lagi berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita tetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, dan yang Nabi SAW tetapkan untuk Allah di dalam hadis-hadis beliau. Jelas ini jemaah sekalian? Baik. Min ghairi tamthil, tetapi kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat tersebut min ghairi tamthil, tanpa kita serupamakan dengan sifat makhluk. Karena memang laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala apapun. Sehebat apapun makhluk jamaah sekalian, tidak akan pernah bisa sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sampaikan sebagai contoh adalah Dajjal yang akan keluar nanti di akhir zaman, ya. Dajjal besar, Dajjal senior, ya, karena ada Dajjal junior, Dajjal kecil. Siapa itu? Para dukun, tukang sihir, paranormal. Itu disebut oleh para ulama, mereka adalah Dajjal junior, Dajjal kecil. Nanti akan muncul Dajjal yang besar, yang menjadi tanda dekatnya hari kiamat, ya. Di antara kehebatan Dajjal yang Allah berikan kepadanya sebagai ujian bagi manusia, kalau seandainya dia mengatakan kepada langit amtiri, turunkan hujan wahai langit,
maka hujan pun akan turun. Ya. Hujan pun akan turun. Terkadang kita sekarang musim kemarau, kita sholat istisqa pun belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sholat istisqa belum tentu dikabulkan oleh Allah. Tetapi Dajjal mengatakan, amtiri, turunkan hujan wahai langit. Langsung turun hujan seketika. Kemudian Dajjal katakan kepada tanah yang gersang, tanah yang tandus, anbiti, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Langsung keluar tumbuh-tumbuhan. Ini luar biasa. Kemudian Dajjal, dalam riwayat Imam Muslim, sangat panjang hadisnya, Dajjal membunuh orang dengan cara dibelah dua. Ya. Dia panggil seseorang kemudian dibelah dua. Setelah tubuh orang tersebut terbelah, maka Dajjal berjalan di antara belahannya. Ya. Misalnya ini ada dua orang dijadikan dua. Ya. Tubuhnya sebelah di sini, tubuhnya yang sebelah di sini. Dajjal berjalan di antara belahannya. Ketika Dajjal berjalan, menyatu lagi. Ya, hidup lagi yang sudah dibunuh itu. Subhanallah. Ini keajaiban luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Dajjal sebagai godaan dan ujian bagi manusia. Namun meskipun Dajjal begitu hebatnya dia, lihat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innahu la'awar. Sesungguhnya Dajjal itu, ingat, meskipun dia hebat, ya, kalau dia mengatakan kepada langit turunkan hujan, dia katakan kepada bumi keluarkan tumbuhan, dia katakan kepada orang yang telah dia bunuh hidup lagi. Meskipun dia hebat seperti itu dan mengaku diri sebagai Tuhan, ingat, dia punya kekurangan. Innahu la'awar. Dia itu pekek. Apa bahasa sini? Sama? Iya. A'war, matanya rusak sebelah. Ya. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sedangkan Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala tidak pekek. Lihat, tetap saja tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat, ya, yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis, tanpa kita samakan dengan sifat makhluk, karena tidak akan pernah bisa sama. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah di dalam salah satu ucapan beliau mengatakan, wa sifatuhu bi khilafi sifatil makhluqin. Sifat-sifat Allah selalu berbeda dengan sifat makhluk. Ya'lamu la ka'ilmina. Allah itu mengetahui, kita pun mengetahui, tetapi pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tampak, bahkan apa yang tersembunyi. Ya. Setiap apa yang terlintas di dalam benak kita, yang terlintas di dalam hati kita, semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kita. Kalau seandainya manusia, pengetahuan manusia hanya terbatas saja, mereka mengetahui apa yang tampak. Antum tahu tidak apa di dalam kantong saya? Apalagi di dalam hati saya. Di dalam kantong saya saja antum tidak tahu. Iya. Apalagi di dalam hati saya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya. Sempurna ilmu Allah. Imam Abu Hanifah mengatakan, ya'lamu la ka'ilmina. Allah mengetahui tidak sama dengan pengetahuan kita. Pengetahuan Allah tidak berbatas, pengetahuan manusia sangat terbatas. Kemudian wa yaqdiru laka qudratina. Allah Subhanahu wa taala mampu, ya. Kita pun terkadang mampu, tetapi kemampuan Allah tidak terbatas, kemampuan kita sangat terbatas. Ya. Kemudian jadi Imam Abu Hanifah mengatakan wa yaqdiru laka qudratina. Ya. Wa yaqdiru laka qudratina. Allah itu mampu, tetapi kemampuan Allah tidak sama dengan kemampuan kita. Coba antum lihat, Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan sesuatu, Allah cukup katakan kun. Maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah kehendaki, cukup Allah katakan kun, jadilah, maka akan jadi. Ya, maka akan jadi. Kalau seandainya timbul pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala maha mampu? Allah cukup mengatakan kun, jadilah, maka semuanya akan jadi. Tetapi kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dia menciptakan langit dan bumi dan makhluk itu dalam waktu 6 hari? Ya. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam. Allah menciptakan langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, serta makhluk yang ada di antaranya Allah ciptakan selama 6 hari. Padahal Allah mampu mengatakan kun, jadilah, langsung akan jadi. Kenapa Allah ciptakan selama 6 hari? Sebagian ulama tafsir mengatakan hikmahnya adalah
Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa setiap tujuan itu butuh proses. Ya, setiap tujuan itu butuh proses. Ya. Allah mampu saja katakan kun, jadilah wahai langit bumi beserta isinya, akan langsung jadi. Tetapi kenapa Allah ciptakan selama 6 hari? Allah ingin mengajarkan kita, kalau kita menginginkan sesuatu, ada langkah-langkahnya, ada prosesnya. Ya. Jadi ini kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak bisa kita katakan kun. Tidak bisa. Ya, simsalabin dan seterusnya tidak bisa. Jadi ini Allah Maha mampu, kemampuan Allah tidak sama dengan kemampuan kita. Wa yara laka ru'yatina. Allah Maha melihat tidak seperti penglihatan kita. Ya. Kita sekarang jamaah laki-laki, kita tidak bisa melihat apa yang ada di belakang sana dari jamaah perempuan, tidak bisa. Ya. Tidak bisa kita melihatnya karena ada penghalang. Akan tetapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa menghalanginya. Oleh karena itu ada seorang pemuda datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Pemuda tersebut mengatakan, "Wahai Imam, sesungguhnya saya sulit sekali meninggalkan dosa dan maksiat. Tolong berikan wasiat kepada saya." Di antara wasiat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Tidak mengapa engkau melakukan dosa. Kalau engkau ingin melakukan dosa, lakukan saja. Tetapi syaratnya cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah." Ya. Kalau engkau ingin melakukan dosa, silahkan. Ya. Tapi caranya cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Maka pemuda tersebut mengatakan, "Wahai Imam, tidak ada tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Berarti jangan lakukan dosa." Ya. Hakadha. Yara laka ru'yatina. Allah Maha melihat, tetapi penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Wa yasma'u laka sam'ina. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, tidak sama dengan pendengaran kita. Apa yang sedang, ya, kalau seandainya ada orang-orang ribut di pasar sana, di pasar Mas Bagi misalnya, tidak bisa kita dengarkan dari sini. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kemudian wa yatakallamu la ka kalamina. Allah Maha berbicara tidak seperti pembicaraan kita. Jadi intinya ikhwani azani Allah wa iyyakum, kita tetapkan bagi Allah sifat-sifatnya, akan tetapi tidak boleh kita samakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Baik. Wala takyif. Begitu pula tidak boleh kita takyif. Ya, takyif itu membagaimanakan. Ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan, tidak boleh antum bertanya bagaimana tangan Allah. Ya. Cukup kita imani Allah punya tangan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki jari sebagaimana dalam hadis yang sahih. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana jari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam yang terakhir. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana cara Allah turun, tidak boleh. Allah bersemayam di atas arasy, tidak boleh kita tanyakan bagaimana cara Allah bersemayam. Makanya Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, ketika beliau mengatakan, ya, menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arasy, ini sering beliau sampaikan di kajian beliau. Maka datang seseorang kepada beliau, Imam Malik bin Anas. Orang tersebut mengatakan, "Ya Aba Abdillah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaifa istawa?" Wahai Abu Abdillah, kunyahnya Imam Malik, Allah itu kan bersemayam di atas arasy. Kaifa istawa? Bagaimana cara Allah bersemayam di atas arasy-Nya? Bagaimana cara Allah bersemayam di atas arasy-Nya? Fama wajada Malikun min syai'in ma wajada min mas'alatihi. Langsung Imam Malik gemetar mendengar pertanyaan ini. Beliau tidak pernah gemetar seperti itu, ya. Seperti beliau gemetar mendengar pertanyaan tersebut. Kenapa? Karena ini pertanyaan besar yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Gemetar Imam Malik bin Anas. Fanazara ila al-ardi wa ja'ala yankutu bi'udin fi yadihi hatta alahu ar-rahda, ya'ni al-araq. Kemudian beliau menundukkan kepala dan di tangan beliau ada, ya, sepotong ranting kayu, ya, sepotong lidi di tangan beliau. Kemudian beliau gunakan untuk mencoret-coret tanah sambil beliau menunduk. Dan bukan sekedar gemetar, keringetan Imam Malik mendengar pertanyaan ini. Ya, subhanallah. Setelah itu thumma rafa'a ra'sahu wa rama bil 'ud wa qala. Beliau mengangkat kepala lalu beliau lemparkan, ya, ranting atau lidi tersebut beliau lemparkan. Lalu beliau mengatakan, al-kaifu minhu ghairu ma'qul. Bagaimana sifat Allah itu tidak ada yang mengetahuinya. Termasuk bagaimana cara Allah bersemayam itu tidak ada yang tahu.
Ya, kenapa? Wala yuhituna bihi ilma. Tidak ada yang bisa meliputi Allah, ya. Tidak ada yang bisa mengetahui hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beriman Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya betis sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qalam, yauma yukshafu an saq. Ya. Pada hari di mana betis disingkap, maksudnya betis Allah kata para ulama tafsir. Ya. Allah punya betis, ya. Oleh karena itu semuanya kita imani sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun menanyakan bagaimana, maka tidak ada yang bisa mengetahuinya kata Imam Malik. Wal istiwa'u minhu ghairu majhul. Tetapi yang namanya istawa dalam bahasa Arab itu tidak ada orang yang tidak mengetahuinya. Semua orang tahu. Yang namanya istawa ala itu maksudnya adalah ala, yaitu berada di atas, irtafa'a wa ala. Kalau ada kata istawa kemudian diikuti dengan kata ala, maksudnya di atas, ya. Sebodoh-bodohnya orang Arab kata Imam Malik, kalau seandainya dia dikasih tahu istawa ala, pasti dia mengetahui artinya yaitu di atas. Sebodoh-bodohnya orang Arab. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan tata caranya tidak ada yang mengetahuinya, akan tetapi makna istiwa itu semua orang Arab tahu. Ya. Wal imanu bihi wajib. Meskipun kita tidak tahu cara Allah bersemayam, wajib kita imani. Was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana itu adalah pertanyaan bid'ah. Wa azunnuka sahiba bid'atin wa amara bihi fa ukhrij. Maka Imam Malik mengatakan, saya menyangka engkau ini adalah ahlul bid'ah. Silahkan keluar dari majelis taklim saya. Jadi ini ikhwani, ya, kita tetapkan bagi Allah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ditetapkan oleh Nabi di dalam hadis, tetapi dengan syarat tanpa kita serupamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan tanpa kita menanyakan bagaimana. Ya. Jelas sifat Allah tidak akan pernah sama dengan sifat makhluk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan ketika membantah orang-orang Asy'ariyah, ya, orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, yang mengatakan bahwasanya kalau kita mengatakan Allah punya wajah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka memiliki pemikiran menetapkan sifat bagi Allah, konsekuensinya atau kelazimannya berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini adalah prinsip yang sangat keliru, ya, prinsip yang sangat keliru kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jangankan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk pun terkadang tidak sama. Kita mengatakan semut punya perut, gajah punya perut. Apakah sama perutnya gajah dengan perut semut? Tidak. Padahal kita menetapkan pada semut dan gajah satu sifat, yaitu apa? Sifat perut. Ya. Semut punya wajah, gajah punya wajah. Sama tidak wajahnya gajah dengan wajah semut? Tidak sama. Padahal sama-sama kita tetapkan sifat wajah untuk mereka berdua. Ya. Ini sesama makhluk, ya. Atau bahkan sesama kita manusia. Saya katakan, ya, si fulan punya hidung, si Alan punya hidung. Apakah sama hidungnya fulan dengan Alan? Tidak. Yang satunya mancung ke dalam, yang satunya mancung keluar. Enggak sama. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan makhluknya? Oleh karena itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menetapkan sifat bagi Allah tidak memiliki kelaziman menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan Allah punya sifat sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, di antara sikap kita di dalam menyikapi nama-nama dan sifat Allah, wa nafyu ma nafahu Allahu an nafsihi aw nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'til. Di samping kita menetapkan bagi Allah sifat-sifat, ya, yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang ditetapkan oleh Nabi dalam hadis, kita juga harus meniadakan, menghilangkan dari Allah sifat-sifat yang Allah hilangkan dari dirinya di dalam Al-Qur'an, atau yang dihilangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Ya. Ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari dirinya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid," dan Tuhanmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Maka kita hilangkan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di dalam Al-Qur'an meniadakan sifat zalim dari dirinya. Antum bisa paham ini? Baik. Di dalam hadis
Nabi SAW mengatakan, meskipun ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Zalim itu haram atas diriku, maka kita hilangkan sifat zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita tetapkan bagi Allah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan kita hilangkan dari Allah sifat yang Allah hilangkan dari dirinya. Jangan terbalik, ya. Yang Allah tetapkan untuk dirinya itu yang kita hilangkan, yang Allah hilangkan justru itu yang kita tetapkan. Ketika sering mendapatkan musibah, dia katakan, "Lah, zalim sekali Allah ini." Ya. Sebagian orang terkadang tidak sadar mengucapkan kalimat itu. Dia keluar dari sebelum subuh, pulangnya selesai isya untuk mencari kerja, ya, atau untuk bekerja. Toh kehidupannya terus miskin. Sedangkan tetangganya yang hanya tidur-tidur di rumah, ya, kaya luar biasa, dia katakan Allah zalim. Ini menetapkan bagi Allah apa yang Allah Subhanahu wa taala hilangkan dari dirinya. Ya, baik. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Kita menghilangkan sifat yang Allah hilangkan, syaratnya apa? Min ghairi tahrif, tanpa melakukan tahrif. Apa itu tahrif? Tahrif itu menyelewengkan makna yang benar menuju makna yang salah. Itu tahrif. Contoh seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah istawa di atas arasnya. Istawa apa arti istawa? Bersemayam. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan istawa di sini maksudnya istaula. Jadi diganti, ditahrif, diselewengkan. Istawa menjadi istaula. Apa arti istaula? Berkuasa. Allah itu bukan bersemayam, tetapi Allah berkuasa atas aras. Itu maksudnya, kata orang Asy'ariyah. Ini namanya tahrif. Mencoba untuk menghilangkan sifat istiwa dengan cara tahrif, menyelewengkan makna. Ya. Dan ini sifat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi. Orang-orang Yahudi itu suka mentahrif, menyelewengkan firman Allah dari makna sebenarnya. Ini sifat orang Yahudi. Ya. Satu contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang Yahudi masuk ke negeri Palestina, ya, melalui lisan Nabi Musa alaihissalam, apa kata Allah? Wa qulu hittatun. Kalau seandainya kalian masuk ke negeri Palestina, gerbang Palestina, maka masuklah kalian dengan mengucapkan hittah. Hittah, ha ta tak marbutah, ha ta tak marbutah. Ucapkan hittah, hittah, hittah kalau kalian masuk ke gerbang Palestina. Apa arti hittah? Ghufranak ya Allah, ampunanmu, 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 ampuni kami ya Allah, itu maksudnya. Kalau kalian masuk gerbang Palestina, ucapkan kalimat ini, hittah, hittah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ketika Bani Israel, orang Yahudi, umatnya Nabi Musa masuk, apa kata mereka? Bukannya hittah, hintah, hintah, hintah. Apa artinya? Gandum ya Allah, gandum ya Allah, gandum ya Allah. Ini kebiasaan orang Yahudi menyelewengkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelas katakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, diselewengkan menjadi istaula. Sadar atau tidak sadar, ini sifat orang Yahudi. Ya. Mau tidak mau, ini sifat orang Yahudi. Allah sendiri yang katakan seperti itu. Yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi. Mereka melakukan tahrif terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wala ta'til. Ya. Begitu pula ketika kita membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak benar, ya, kita pun juga tidak melakukan ta'til. Apa itu ta'til? Menghilangkan semua sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ta'til. Apa perbedaan antara tahrif dengan ta'til? Ulama mengatakan adapun tahrif itu kita menghilangkan satu sifat dari Allah tetapi kita berikan Allah sifat yang lain. Ada gantinya, tetapi gantinya itu tidak benar. Contoh tadi, istawa, bersemayam, kita hilangkan, kita ganti dengan istaula, berkuasa. Ini namanya tahrif. Adapun ta'til, menghilangkan sifat dari Allah tanpa ada pengganti. Contoh, istawa, Allah bersemayam di atas aras, kemudian ada sebagian orang mengatakan Allah tidak bersemayam, Allah itu di mana-mana. Ini tidak ada penggantinya ini. Ya. Bahkan sebagian mengatakan Allah tidak di dalam, Allah tidak di luar.
Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, ya. Kemudian tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi kita tidak menghilangkan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang-orang yang menghilangkan sifat dari Allah, sebagian mereka menghilangkan seluruh sifat Allah. Sama sekali Allah tidak punya sifat. Ya, sebagian mereka. Ada sebagian mereka menetapkan bagi Allah sebagian sifat. Ada yang menetapkan 7 sifat bagi Allah. Ada yang menetapkan 10 sifat bagi Allah. Ada yang menetapkan 20 sifat. Ya. Subhanallah. Alangkah jahatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan Allah sangat miskin sekali. Seorang manusia saja terkadang memiliki lebih dari 20 sifat. Kemudian antum kasih Allah 20 sifat. Ya. Antum punya teman. Ya, saya melihat antum berjalan dengan Muhammad. Bagaimana menurut antum Muhammad itu? Oh, Muhammad itu yang pertama, orangnya suka tersenyum. Orangnya itu dermawan. Orangnya itu kalau ngomong tutur katanya baik. Kemudian orangnya itu kalau seandainya dia bertemu dengan tamu, dia jamu tamunya. Disebutkan untuk Muhammad saja itu lebih dari 20 sifat. Tetapi giliran untuk Allah hanya 20 sifat saja. Ya Allah, miskin sekali Allah Anda jadikan. Ya. Padahal Allah itu maha kaya. Jadi ini ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi sebagian mereka menghilangkan keseluruhan sifat dari Allah. Ada sebuah tulisan, ya, bukunya Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah. Ya, tulisan beliau untuk meraih, ya, gelar S2, ya, MA beliau, ya, tentang masalah ini. Asma wa sifat. Beliau jelaskan panjang lebar di sana sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyimpang di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan sebagian orang yang menghilangkan sifat itu menghilangkan kesemuaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali nggak punya sifat. Itulah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan, al-musyabbihu ya'budu sanaman. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, dia katakan Allah punya tangan, tangan Allah sama dengan tangan kita. Allah punya wajah, wajah Allah sama dengan wajah kita. Allah punya mata, mata Allah sama dengan mata kita. Ini disebut dengan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya'budu sonaman, hakikatnya mereka sedang menyembah berhala. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk, mereka sedang menyembah patung. Wal mu'attilu ya'budu adaman. Sedangkan orang yang menghilangkan semua sifat Allah, Allah tidak punya sifat, hakikatnya mereka menyembah sesuatu yang tidak ada. Karena setiap sesuatu pasti punya sifat, minimal satu sifatnya. Ya, antum punya mobil tidak? Punya. Bagaimana sih mobil antum? Oh, larinya kencang. Itu sifat mobil antum. Ya, warnanya begini. Mobil antum saja benda mati punya sifat. Masa Al-Hayyu yang Maha Hidup tidak punya sifat? Jadi ini ikhwani azani Allah wa iyyakum. Jadi kesimpulannya, cara kita beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kesimpulannya, tetapkanlah bagi Allah sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis, tetapi dengan syarat tanpa kita samakan sifat tersebut dengan sifat makhluk dan tanpa kita bertanya bagaimana. Kemudian poin yang kedua, hilangkan semua sifat yang Allah hilangkan dari dirinya di dalam Al-Quran atau yang dihilangkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tanpa kita melakukan tahrif, penyelewengan makna atau ta'til, peniadaan. Ya, baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Perhatikan hebatnya Al-Quran jemaah sekalian. Ya. Di dalam ayat yang pendek ini saja Allah membantah dua kelompok yang sesat di dalam masalah sifat-sifat Allah. Di dalam ayat yang pendek ini, kelompok yang pertama yang dibantah oleh Allah musyabbihah, yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Kelompok yang kedua yang dibantah oleh Allah mu'attilah, yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Lihat firman Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah, bantahan kepada orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat, bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat. Allah katakan Allah punya sifat, Maha mendengar, Maha melihat, dan seterusnya.
Di dalam satu ayat yang pendek Allah membantah dua kelompok besar yang tersesat di dalam masalah asma wa sifat. Yang pertama yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang kedua yang menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua. At-tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk, wa ta'til, begitu pula menghilangkan semua sifat Allah, ya. Fi asma'illah wa sifatihi, baik nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah, kufrun, ini adalah kekufuran. Ya, ini adalah kekufuran. Baik antum menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, ataupun antum membuang sifat Allah Subhanahu wa taala. Antum katakan Allah tidak bisa melihat, Allah tidak bisa berbicara, Allah tidak bisa mendengar, dan seterusnya. Ini adalah kekufuran. Dua-duanya kekufuran. Yang betul adalah tetapkan bagi Allah sifat tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk, ya. Sifat Allah sesuai dengan kebesarannya. Amma tahrif, adapun menyelewengkan makna ayat, ya, menyelewengkan makna ayat, alladhi yusammihi ahlul bid'ah ta'wilan, yang disebut oleh ahlul bid'ah dengan nama ta'wil. Ya, kalau ahlul bid'ah mereka tidak mengatakan tahrif, ya, tetapi mereka mengatakan kita harus takwilkan sifat Allah. Takwil, apa arti takwil? Mengartikan sifat Allah dengan arti yang tidak sesuai, ya, meskipun ada sisi benarnya. Contoh, bal yadahu mabsutatan, justru kedua tangan Allah itu terbuka. Apa kata mereka? Kita harus maknai tangan ini dengan kekuatan, ya, kekuatan. Ada sisi benarnya, karena tangan itu tempat kekuatan, ya, makanya kita katakan dia memimpin rakyatnya dengan tangan besi, ya, kekuatan. Dia memimpin rakyatnya dengan tangan besi. Memang tangan itu sering diartikan dengan kekuatan, akan tetapi di dalam masalah sifat-sifat Allah tidak boleh kita artikan seperti itu. Harus artikan sebagaimana zahirnya, ya. Dan ketika kita mengartikannya tidak sesuai dengan zahirnya, itulah yang disebut dengan takwil menurut orang-orang Asy'ariyah ini. Takwil kata mereka. Jelas atau tidak ini? Atau berat kajian kita? Ya. Baik. Adapun tahrif atau takwil, faminhuma huwa kufrun ka ta'wilatil batiniyah. Sebagian dari takwil-takwil tersebut ada yang sampai pada level kekafiran, sampai pada derajat kekafiran. Seperti takwilan orang-orang batiniyah. Orang batiniyah adalah salah satu sekte dalam kelompok Syiah, ya, batiniyah, yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat Allah itu memiliki dua makna. Ada makna zahir dan ada makna batin. Makna yang tersembunyi yang tidak bisa diketahui kecuali oleh para imam, ya. Adapun takwilan atau penafsiran orang-orang batiniyah ini sering sekali sampai pada level kufur. Suatu contoh jemaah sekalian, ya. Mereka menafsirkan suatu contoh ayat yang ke-35 dalam surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Ya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, ya. Kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan Allah nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah, kamishkatin fiha misbah. Mishkah, seperti lobang. Kata mereka, mishkah di sini maksudnya Fatimah, ya. Mishkah di sini maksudnya Fatimah. Bagaikan lubang fiha misbah, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Misbah di sini maksudnya adalah Al Hasan wal Husain, kata mereka. Ini takwilan yang seperti ini jelas sangat menyimpang, bahkan sebagian ulama mengatakan sampai pada derajat kekufuran. Memang aneh-aneh orang Syiah ini jemaah sekalian, ya. Mereka katakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Sapi betina maksudnya siapa? Aisyah, kata mereka. Aisyah hidup di zaman Nabi, ini kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, aneh-aneh orang Syiah ini. Makanya Ustadzul Al-Fadil, Ustadz kita, Ustadz Dr. Firanda, beliau mengatakan itu bukan pendapat, itu banyolan, kata beliau, ya. Banyol itu omong kosongnya orang Syiah. Mereka menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta
Wa qumu lillahi qanitin, hafidhu 'ala shalawat. Jagalah salat-salat. Yang dimaksud dengan salat-salat di sini adalah Rasulullah, ya, kemudian anak-anak beliau. Rasulullah dan anak-anak beliau. Wassalatil wusta, dan jaga juga salat wusta. Maksudnya salat wusta Ali bin Abi Thalib katanya. Aneh-aneh saja, ya. Jadi ini ikhwani azani Allah wa iyyakum. Adapun takwilan, ya, penafsiran orang-orang batiniyah ini, kata Syekh di sini, wa min huwa kufrun, sampai pada derajat kekafiran. Ya, subhanallah. Dan termasuk juga yang menafsirkan Al-Quran, ya, seenak perutnya adalah orang-orang liberal ini. Orang-orang liberal. Ya, dulu saya tidak pernah membaca tulisan mereka tentang itu, akan tapi dulu ustadz kita, ya, salah seorang ustadz kita dahulu, Ustadz Agus Hasan Basri, ketika beliau mengisi kajian di Lawata dahulu, orang-orang liberal ketika menafsirkan firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya adalah itu kitab Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Apa kata mereka? Ya, ketika menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah ketika seorang suami menggauli istrinya. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Ini orang-orang manusia yang menafsirkan Al-Qur'an seenak perut mereka, mengikuti orang Syiah Rafidhah, orang-orang liberal, ya, yang sekarang bermuara pada sebuah organisasi yang disebut dengan Islam Nusantara ini. Baik. Wa minhu ma huwa bid'atun dhalalah, di antara takwilan tersebut memang tidak kafir, tidak sampai pada derajat kufur, akan tetapi bid'atun dhalalah, bid'ah yang sesat. Katakwilati nufatis sifat, seperti takwilan-takwilan orang-orang yang meniadakan sifat. Takwilannya orang Asy'ariyah itu adalah bid'ah dhalalah. Wa minhu ma yaqa'u khata'an, di antaranya ada yang, ya, lahir karena murni kekeliruan, kesalahan, ya. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi di dalam masalah asma wa sifat, beliau menyimpang dalam masalah asma wa sifat. Begitu pula Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Makanya kitab Fathul Bari, ya, kalau seandainya antum membaca kitab Fathul Bari, cari kitab Fathul Bari yang ada tahqiq Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq, ya, untuk menjelaskan kekeliruan Imam Ibnu Hajar dalam masalah itu. Akan tapi ingat jemaah sekalian, Imam An-Nawawi, kenapa beliau terkadang menakwilkan sifat Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan beliau terpengaruh karena beliau itu hidup di tempat atau di lingkungan di sana banyak orang-orang yang melakukan, ya, pentakwilan terhadap sifat. Beliau terpengaruh, ya. Beliau terpengaruh, dan tidak semua sifat Allah beliau takwilkan, ya. Oleh karena itu sangat keliru sekali ada sebuah kelompok namanya Al-Haddadiyun atau Al-Haddadiyah, ya. Mereka memfatwakan harus membakar Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan juga harus membakar Fathul Bari, ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, syarah sebagai syarahnya Sahih Bukhari, harus dibakar kata mereka. Gara-gara apa? Gara-gara kekeliruan Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar dalam masalah asma wa sifat. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, mereka itu adalah orang-orang yang kekeliruan mereka telah tenggelam di dalam lautan kebaikan mereka, ya. Demi Allah ya ikhwah azani Allah wa iyyakum, seandainya ada ulama-ulama belakangan menulis syarah Sahih Muslim, syarah Sahih Bukhari, tidak akan bisa mengalahkan syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh dua ulama ini, ya. Sampai disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, saya belum pernah menemukan syarah Sahih Muslim yang paling baik daripada syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau menamatkan syarah Sahih Muslim sebanyak 15 kali, ya. Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau buta, beliau mengkhatamkan syarah Sahih Muslim itu sebanyak 15 kali, ya, dibacakan oleh sekretaris beliau. Setiap berangkat sholat dari rumah beliau menuju masjid, di perjalanan dibacakan, ya. Nanti sholat, selesai sholat mau pulang, ketika pulang di perjalanan dibacakan lagi. Subhanallah, sampai 15 kali tamat, ya. Padahal itu belasan jilid loh, ya. Kita Al-Quran satu bungkul saja nggak tamat-tamat. Baik. Itu dia ikhwani azani Allah wa iyyakum, pembahasan kita terkait dengan masalah asmaullah wa sifatuhu. Kesimpulannya sekali lagi adalah kalau kita ingin menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya,
tetapkanlah sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran untuk dirinya, yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis Nabi SAW. Tetapi kita tetapkan sifat-sifat tersebut tanpa kita samakan dengan sifat siapa? Sifat makhluk, dan tanpa kita bertanya bagaimana. Kemudian yang kedua, hilangkan dari Allah sifat-sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya di dalam Al-Quran atau yang ditiadakan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Tetapi kita menghilangkannya bukan karena tahrif, melakukan penyelewengan, atau ta'til, yaitu melakukan peniadaan, ya, tanpa dasar dalil. Itulah dia ikhwani yang berkaitan dengan asma'ullah wa sifatuhu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kalau seandainya ada pertanyaan, ya mungkin nanti kita persilahkan selesai azan. Tafadhal, kita azan terlebih dahulu.